sudah kita lewati. Biarlah kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, karena seringkali kita bukan Tuhan Yesus yang berubah, tetapi kita yang berubah. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada pagi ini kita belajar, saya akan memberikan satu tema mujizat yang dilakukan oleh Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Amin. Nah saudara, seringkali orang-orang bertanya, di manakah ayat-ayat Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Dia itu Tuhan, gitu ya? Di dalam Alkitab katanya tidak ada. Memang Tuhan itu tidak selalu mengatakan bahwa aku inilah Tuhan yang patut kamu sembah. Tuhan tidak sering mengatakan begitu, tetapi Dia menunjukkan dengan cara yang lain, saudara, yang membuktikan bahwa Ia adalah Allah. Itu tidak terbantahkan dalam hidup ini. Jadi Dia tidak hanya mengatakan mengklaim akulah Tuhan, tetapi tidak ada bukti. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah dengan caranya sendiri, yaitu Dia membuktikan dengan sepak terjangnya. Mujizat yang Dia kerjakan itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya hari ini tidak sedang menuhankan manusia, tetapi memang Dialah Tuhan yang menjadi manusia di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Ini kesaksian tentang bagaimana Yohanes, murid Yesus, menuliskan Injil yang dia tulis. Ya, nanti kita melihat pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus sendiri, pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh agama yang terkenal, pernyataan orang-orang yang lain. Ya, mari kita lihat pernyataan Yohanes Yesus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang masih banyak antara yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah saudara, ini kesaksian ini Yohanes tulis, dan ini merupakan satu pernyataan ketika dia mengenal sekarang betapa Yesus. Kenapa dia tidak selalu mengatakan bahwa aku Allah, atau dengan kata lain dia tidak pernah mengklaim seperti itu. Tetapi Yesus menyatakan dengan caranya, yaitu dengan perbuatan yang melakukan mujizat yang tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Itu membuktikan, jadi dia mengatakan Dialah Allah yang patut disembah, saudara. Jadi orang Yesus mengharapkan bahwa tanda-tanda atau mujizat dan kesaksian yang dicatat dapat membuat setiap orang yang membacanya atau mendengarnya menjadi percaya, dan bahwa Yesus adalah Kristus menjadi objek pengharapan saudara dan saya. Inilah harapan Injil ini ditulis supaya Yesus menjadi objek pengharapan orang-orang percaya, saudara dan saya, bahwa saudara dan saya memiliki hidup yang terus akan dilanjutkan oleh kita sampai pada kegagalan. Nah saudara, semua ini ada dasarnya. Kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia bukan dadakan, tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ini sudah disampaikan oleh nubuat perjanjian lama yang disampaikan Allah sendiri melalui mulut para nabi-nabi. Jadi Yesus menjadi manusia ini bukan peristiwa dadakan, bukan peristiwa yang begitu bermanuver, tetapi peristiwa memang yang sudah direncanakan oleh Allah, sehingga Allah sendiri
menubuatkan, mengatakannya lewat mulut para nabi-nabinya. Sehingga sekarang Yesus datang memang betul-betul adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Nah saudara, sekarang kita melihat pernyataan Yesus sendiri. Ya, kita melihat pernyataan Yesus ini tadi dicatat oleh Yohanes. Dia mengatakan bahwa Injil ditulis supaya apa? Kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yang kedua, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. Ya. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu dia memburu murid-muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami menantikan orang lain? 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah saudara, inilah pernyataan Yesus sendiri ketika murid Yohanes Pembaptis. Ini bukan Yohanes murid Yesus, tetapi yang disebut ini adalah Yohanes Pembaptis. Ketika dia melayani Tuhan Yesus, menyuruh-nyuruhkan, membuat jalan supaya Yesus tampil di muka umum, maka Yesus pun dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes ini makanya Yohanes dalam Alkitab dibedakan sehingga dia dijuluki Yohanes Pembaptis. Kita melihat itu pernyataannya yang ketika Yohanes mendengar, Yohanes memang tahu dia akan mendahului Tuhannya untuk membuat bangsa-bangsa ini bertobat, bangsa Israel khususnya bertobat. Dia tahu. Tetapi ketika Allah mengizinkan dia masuk di dalam penjara karena pelayanannya, Yohanes mungkin memiliki pemikiran yang liar. Dia berkata, apakah ini Mesias yang saya nanti, atau memang masih ada lagi? Karena Yohanes mengatakan ketika membaptis Yesus, saudara masih ingat? Inilah anak Allah, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Untuk membuka tali kasihnya pun, kata Yohanes mengatakan apa? Aku tidak layak, saudara. Yohanes sadar ketika dia melihat juga ketika setelah Yesus keluar dari air, ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, maka langit terbelah, turunlah Roh Kudus seperti merpati yang mengatakan, dialah ini anakku. Yohanes melihat dan mendengar, saudara. Yohanes paham. Tetapi ketika dia ada di dalam kondisi yang sulit, Yohanes masih bertanya untuk mengkonfirmasi. Tetapi Yesus menjawab, bukan mengatakan, akulah Mesias. Itu bukan tipe Tuhan Yesus. Amin. Saya ingat, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menjawab seperti itu? Itu bukan tipe Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri saya mulai memahami. Seperti ditulis oleh Rasul Paulus, dia datang sebagai manusia, mengkosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia tidak pernah mengaku secara eksplisit, akulah Mesias yang kau tunggu. Jawaban kepada Yohanes tidak demikian, tetapi dia hanya mengatakan, sampaikan kepada Yohanes. Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan ini, Tuhan Yesus mengerti. Oh, Yohanes pasti mengerti maksud Tuhan Yesus. Maka dia mengatakan, katakan kepada Yohanes, orang buta dijelitkan, orang tuli mendengar,
orang kusta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Nah saudara, dengan demikian Yesus ingin mengatakan, kalau bukan Allah, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melakukan seperti itu. Amin. Nah saudara, akhirnya kalau mendengar ini, dia paham betul. Firman Allah ditulis buat dicinta, ditulis supaya setiap orang yang membaca menjadi percaya dan menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan itu saudara tidak pura-pura. Kalau pura-pura kita sendiri yang rugi. Tersiksa ya. Saya beri contoh. Kalau saudara miskin tapi pura-pura kaya, kira-kira gimana? Saudara kan setengah mati dibuatnya. Saudara kan utang sana sini untuk beli HP yang paling bagus. Ya kan, karena orang kaya nggak mungkin HP-nya ecek-ecek kan gitu ya. Saudara kan bingung untuk nampil ke gereja saja membeli baju yang bagus. Kemudian saudara sewa mobil, rumit jadi itu menyiksa. Akhirnya saudara tenggelam. Dan firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan pertobatan itu bisa dilihat saudara. Kalau pura-pura tidak bisa, kita sudah rugi, kita sudah tersiksa. Tetapi kita melihat pertobatan itu sebetulnya hidup baru yang bisa dilihat. Kalau iman saudara tidak bisa melihatnya, betul ya? Bentuk iman tidak bisa saudara lihat. Iman saya sebesar apa saudara tahu? Sekecil apa juga saudara tidak ada yang tahu. Tetapi melalui hidup saya saudara tahu. Nah saudara, tadi pertobatan itu bisa dilihat. Kita bisa melihat sekarang bagaimana Rasul Paulus yang dulu seperti itu, ya kemudian dia kenal dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia kenal Tuhan Yesus. Maka dia menuliskan sesuatu yang luar biasa. Mari kita buka di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Rasul Paulus menuliskan sesuatu yang luar biasa. Roma 6 ayat 13 kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Rasul Paulus, kita melihat perjalanan hidupnya sudah berbeda. Kata orang Rasul Paulus memang kurang baik. Itu kata orang. Karena orang seringkali mengecap kita pada masa lalu kita. Ya kan? Saudara gak perlu merasa rendah diri, rendah hati. Tetaplah maju. Tetaplah kita tunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kalau masa lalu, kita melihat masa lalu, kita lihat percakapan di dalam Kisah 9 ayat 13 sampai 15. Coba kita baca. Rasul Paulus juga pernah diragukan. Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 15. Ya, tolong dibuka. Kita akan baca sama-sama. Iya, mari 1, 2, 3. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, ketika Rasul Paulus dalam keadaan buta matanya, Roh Kudus
mengutus Ananias, seorang nabi Allah pada zaman itu yang berdekatan. Sekarang kau pergilah di jalan itu, carilah Saulus, doakan dia supaya dia dipulihkan. Tetapi Ananias berkelakuan seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tahu mana saudara Tuhan kata Ananias tentang Paulus? Saya tahu, lebih tahu Tuhan daripada Ananias. Daud pernah mengatakan, engkau mengetahui saat aku di dalam kandungan sekalipun. Amin. Allah yang Maha Tahu mengetahui apa yang ada di dalam diri Saulus ini. Tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Jika ada perubahan itu, hanya bisa dilihat dari cara hidupnya. Ananias memberi laporan kepada Tuhan, Tuhan, kudengar orang ini begini, bla 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 bla. Hal dengan kata lain, saudara, sekarang ini banyak orang yang mengatakan, kalau orang itu yang gini kan tidak layak melayani Tuhan. Seringkali kata-kata ini membawa saudara yang kita kelimpungan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu kata-kata ini jangan sampai membawa kita berhenti untuk melayani Tuhan, tapi tunjukkanlah bahwa kita mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup ini. Amin. Nah, itu saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia mau melihat hatimu yang sekarang, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Mari kita tunjukkan, mari kita hidup benar di dalam Tuhan. Bukan hanya ditunjukkan oleh orang lain, tetapi sebagai komitmen kita bahwa kita sudah mengenal Allah yang hidup dan kita mau hidup benar di dalam Dia. Amin. Saudara telah diberikan hidup baru oleh Tuhan. Yang kedua, Injil ditulis dengan tujuan supaya membawa kita terus-menerus mengalami pertumbuhan iman sampai kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Nah, saudara, jadi Injil juga ditulis dengan tujuan supaya kita terus-menerus mengalami pertumbuhan iman sampai kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Saudara percaya? Oh, ketika saya pernah menyampaikan ini, Pak Paulus tak benar itu Pak. Kenapa? Ada banyak anak Tuhan murtad. Bahkan katanya pendeta jadi mualaf. Saya kita saudara lihat perkataannya mualaf di YouTube. Udah kawan kayak gitu. Lalu saya berpikir, berarti bukan orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Amin. Orang yang betul-betul mengenal Tuhan, orang tipe seperti ini tidak akan pernah meninggalkan Tuhan walaupun apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang hanya mengenal secara kulitnya dan memiliki motivasi yang lain, dia akan meninggalkan Tuhan ketika kesulitan itu datang. Gue ngirim video di mana grup tentang kematian murid-murid Tuhan, semuanya mengerikan. Ya, bahkan saudara masih ingat Thomas, Rasul Thomas yang ragu-ragu, aku sekali-kali tidak akan percaya kepada Yesus sebelum mata kepalaku melihat dia sendiri. Dan apa? Jadi itu menunjukkan lubang tangan dan lambungnya saudara. Begitu hebatnya. Ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus kepada dia menginjil sampai ke India dan dia mati sahih di sana secara mengerikan. Tetapi masih bisa melihat video-video di YouTube ya. Nanti bisa kita lihat di saudara sudah dihapus. Sungguh-sungguh mengerikan. Tetapi kita melihat tidak bisa menenggelamkan iman mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Yesus benar-benar. Amin. Oleh sebab itu, biarlah melalui mujizat ini saudara mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sehingga ketika saudara dan saya mengenal Yesus dengan benar, tidak akan ada sesuatu yang membuat kita terpaling dari Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Jadi saya tahu sekarang
Tidak ada segala sesuatu yang bisa secara Rasul Paulus menulis. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah di dalam hidupmu. Ketelanjangan, kelaparan, pedang, siksaan tidak pernah. Saudara, saya akhirnya paham. Saya mengucapkan kepada Tuhan untuk berterima kasih. Saya percaya saudara mengenal benar-benar saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik melalui Injil yang adalah firman Allah yang ditulis, maka kita akan memperoleh hidup. Nah saudara masih gak percaya Tuhan Yesus bisa oleh? Maksudnya bukan hidup ini, hidup yang seperti itu ya. Tapi kata hidup ini memiliki dua pengertian dasar. Yang pertama, kita menikmati hidup baru di dunia. Hidup baru saudara ya. Hidup baru di dunia yang sangat sulit ini dengan pertolongan Tuhan Yesus yang penuh dengan mukjizat. Jadi ketika kita mengalami kehidupan baru, kita sudah bertobat di dalam hidup ini yang menghasilkan pertobatan dalam hidup kita, maka sejak itu Tuhan akan selalu menopang dan menolong. Ketika saudara datang di dalam doa saudara, ketika saudara mempunyai kebutuhan, saudara datang kepadanya, Dia akan menjawab. Hidup baru itu untuk saudara kira-kira. Nah, saya meluruskan ya. Hidup baru adalah orang yang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ini saya rangkum pemakaian pemahaman saya. Hidup baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan tanya prosesnya kepada saya. Saya tidak tahu kalau itu. Kenapa? Seperti Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, apakah orang bisa dilahirkan lagi? Itu. Lalu Tuhan menjawab, engkau melihat angin itu proses. Angin bertiup kemanapun kau merasakan. Tapi kau pernah melihat angin? Saudara pernah melihat angin? Saya pernah. Warnanya merah. Kalau buka beli katanya masuk angin-anginnya keluar. Jadi warnanya merah keluar. Jadi tidak ada orang yang bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakan kerjanya angin. Ya, air baru seperti itu. Jadi kita bisa merasakan kerja Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana proses Roh Kudus mengerjakan kehidupan di dalam seseorang. Yang menarik, ini pertanyaan yang dilakukan oleh Nikodemus, saudara. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Ya, 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus tahu dan mengerti, jika seseorang tidak datang dari Allah atau yang diutus oleh Allah, dia mengatakan apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini bisa mengadakan tanda-tanda atau mukjizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ini berkaitan sekarang tokoh agama ya. Jadi saya bilang pertama adalah murid Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang patut kita sembah. Yang kedua, Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia adalah Allah melalui perbuatan. Sekarang kita melihat seorang tokoh agama yang mengatakan tidak akan ada orang seorang pun di dunia kalau tidak datang dari Allah sanggup melakukan mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan ujian ini malah tidak ditanggapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab apa? Ayat yang ketiga, berkata kepada sesungguhnya jika seorang yang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat derajat Allah. Kayaknya enggak nyambung saudara. Tapi saya sekarang mengerti dan saya akan coba menjelaskan kepada saudara. Di sini kita lihat, mungkin saudara mengatakan, Bapak Paulus, bagaimana dengan nabi-nabi besar pada perjanjian lama, kenapa mereka melakukan mujizat? Ya, saya akan menjawab dengan mudah sekali bahwa mereka melakukan mujizat karena Allah menemukan, mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa orang tersebut adalah utusan Allah. Kalau saudara tidak percaya, kita baca aja satu raja-raja, ya, satu raja-raja 18 ayat 36 sampai 39. Kita melihat satu raja-raja 18 ayat 36 sampai 39. Mari kita baca sama. 1, 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban pertama, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Loh, gak jujur? Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ini karya Roh Kudus. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu tanah itu, bahkan air yang dalam air itu habis dijilatnya. Saudara, ini juga musim besar. Dia bertamu kepada Nabi Baal yang 400 orang jumlahnya. Kalau engkau benar Allah, menyembah Allah, buktikan. Sekarang kita buat misbah bakaran, potong siapa dulu. Elia menantang, olah, kemudian bakar, panggil Allah, tapi jangan pakai api. Biarlah api menyembah dari langit. Ternyata Nabi Baal tidak bisa melakukannya karena tidak ada jawaban. Lalu Elia berdoa seperti ini, tapi sebelumnya dia menyuruhkan orang-orang Israel, sekarang siram dengan ember korban bakaran dengan air sebanyak-banyaknya. Siram. Lalu siram lagi yang kedua. Sampai berapa kali? 3 kali. Siram lagi sampai airnya itu banjir di parit-paritnya. Jadi dengan kata lain, kalau bukan Allah, itu mustahil dilakukan. Amin. Ketika Elia berdoa, biar Allah menyambar api di dalam langit menghanguskan semuanya. Lalu kita melihat jawaban. Mungkin 39. Ya, kita lompat. Ya, 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujud mereka berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Saudara, mujizat yang luar biasa dilakukan itu bukan karena manusia yang hebat. Mungkin dulu saya kecil merasa waktu saya sekolah dulu, Elia itu manusia yang hebat. Tapi setelah saya menjadi pelayan, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya pun Elia bukan orang yang hebat, tetapi Elia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara juga bisa dipakai Tuhan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Tuhan berjanji sekarang akan menyertai setiap orang yang mengambil bagian dalam pemberitaan Injil dan yang peduli akan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara, ada banyak pekerjaan Tuhan di bumi. Mungkin saudara berkata, Pak Paulus, saya tidak bisa berubah. Oke, apa bisanya? Gitu ya. Saya hanya bisa berdoa buat gereja kita. Saya percaya Tuhan mendengar doa saudara. Itu juga bagian dari saudara mengambil pekerjaan Tuhan. Ada yang berkata, Pak Paulus, saya tidak bisa memberikan tenaga, tapi saya bisa memberikan uang saya. Berikan itu kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Amin. Ketika Pak Paulus saya punya tenaga, lakukanlah. Saya percaya Tuhan juga akan melupakan itu. Tuhan harus sangat menghargai apa
apa yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan berdasarkan dari hati kita yang tulus untuk mengasihi. Nah, saudara, Tuhan Yesus berjanji menyertai orang-orang yang menerima bahagia. Dan hari ini berbahagialah saudara pada pagi ini yang sudah dilahirkan kembali atau sudah lahir baru, sehingga kita bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan menikmati kehidupan yang kedua setelah kematian, yakni kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mataku tertutup padaku, biarlah hidupku tertutup padamu Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami boleh mengakhiri ibadah ini, kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih karena angkatlah kedatangan saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat Allah yang melimpah-limpah cara jasmani yang akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan amin.